Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, kita semua tahu ini era digitalisasi, era globalisasi, terutama di medianya handphone. Kita semua bisa mengambil informasi di situ, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Kali ini untuk agama, fenomenanya muncul Ustaz, banyak orang-orang baru yang mereka mampu berpenampilan mengesankan, menarik. Mereka punya kemampuan berretorika ketika berbicara sangat meyakinkan. Ditambah lagi mereka menyampaikan gagasan yang kadang dirasa kurang bisa diterima, kadang seperti itu. Sehingga kami masyarakat awam ini kesulitan untuk memilah dan memilih mana sih pendapat ini yang harusnya kita pakai. Nah, untuk itu Ustadz, kasih bocorannya sesuai ajaran salafun sholeh untuk bagaimana kita bersikap dengan fenomena ini Ustadz. Demikian Ustadz, mohon arahannya untuk itu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Dengarkan baik-baik. Belajar itu harus dari guru yang jelas. Mana ada bisa jadi dokter dari medsos, saudara? Pasti dari guru yang jelas. Kemudian Anda untuk mencari obat, cari dokter yang jelas. Jangan mencari obat asal dari medsos, maka bisa keliru, nanti bahaya. Paham nih ya? Anda belajar agama, cari guru yang jelas, jangan liar di medsos, karena semuanya ada di situ. Cari ilmu dari guru yang jelas. Ketika Anda cari-cari ada di situ, ya itu tadi, akhirnya tertipu dengan retorika, kemudian bahasa, kata-kata. Ilmu bukan kata-kata. Ilmu itu adalah yang sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi dan ajarannya salaf. Begitu. Ilmu itu bukan barang yang ditawarkan sama sales. Salesnya pinter ngomong, orang tertarik. Itu bukan gitu ilmu. Karena itu, kalau Anda mau nonton lelucon, nggak apa-apa. Tapi kalau belajar ilmu, jangan lewat medsos, belajar dari guru yang benar. Guru itu yang benar, bukan guru yang pintar ngomong. Sanad keilmuannya jelas, dasar-dasarnya jelas begitu Pak. Nah, jadi medsos ini bisa membantu, sekaligus bisa mengacaukan dan membingungkan kita. Bagi yang bingung, jangan baca medsos. Bagi yang tidak bingung, Anda mungkin bisa memilah-milah, nantinya ada di situ. Begitu, begitu. Bahaya kalau orang nggak ngerti, itu bahaya. Tapi kita tidak bisa menghindari. Iya, tapi ente bisa menghindari. Itu tidak bisa terhindarkan karena memang itu pekerjaan. Tapi kamu bisa menghindari, kan cukup aja. Oh, lihat pengajian yang jelas. Yang pengajian tidak jelas jangan dilihat, selesai. Oh, lihat orang yang jelas, ya itu aja didengarkan. Yang tidak jelas jangan dilihat. Kon jelas, ini kenapa begini? Lo ada apa, bingung itu? Orang ini semuanya jadi pakar Pak sekarang Pak. Tukang bengkel itu kadang-kadang berbicara ilmu agama sekarang. Ahli musik, penyanyi, itu menjadi berbicara masalah agama Pak sekarang. Bukan ahlinya berbicara,
nggak ngerti nasab, mengeluarkan nasab sekarang. Lalu terus bagaimana? Ojo ditelok, selesai. Cari yang pasti gitu loh. Cari yang pasti. Ada apa kamu ngelihat yang gini nih? Buang-buang waktu, yo nggak nambah ilmu, nambah bingung. Orang itu kalau membuat bingung lebih mudah daripada membuat mengerti. Sebagian orang menjadikan trik cara untuk membingungkan itu untuk kepentingan. Paham ya? Gimana cara supaya orang tidak memikirkan korupsi dibuat bingung, nggak kepikiran korupsi? Gimana supaya orang itu tidak ngejar maling dibuat bingung? Kenapa? Fokusnya diledakkan misalnya mercon tuh orang sana bingung, akhirnya malingnya lari. Bingung ini dijadikan alat untuk menyelamatkan diri, untuk kepentingan. Loh, sampean jangan bingung, karena ini bukan ilmiah, ini adalah syubhat, ini cara untuk membuat Anda bingung sehingga sampean tidak tahu maling, sehingga sampean lupa dengan koruptor dan yang lain-lainnya. Jangan dilihat itu ada apa, lihat toh yang mengajak kamu takwa, yang mengajak kamu tadi itu untuk bisa semakin dekat kepada Allah, yang mengajak kamu tadi itu semakin dekat kepada Rasulullah dan seterusnya. Paham nih ya? Gak usah dilihat, yang gitu-gitu gak usah dilihat, yang tidak ada perlunya jangan didengarkan. Paham nih ya? Ya akhir.